berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita hidup semua karena anugerahnya. Oleh karena itu anak-anak, kita akan datang kepada Tuhan sebelum memulai seluruh kegiatan kita hari ini. Kita puji Dia, karena Dia Allah yang besar yang sudah menyatakan anugerahnya bagi kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Anak-anak, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pimpin kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. In English, 1 Peter 1 verse 9. Because you are attaining the goal of your fight, the salvation of your souls. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Terima kasih banyak Tuhan, kalau pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau beri kami hati lebih sungguh-sungguh, agar setiap firman yang disampaikan, kami boleh mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh melalui kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah roh Tuhan yang memberikan kami pengertian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 9 dan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Anak-anak, tema kita pagi hari ini air bah. Sesudah kejatuhan manusia, Alkitab mencatat jejak-jejak peningkatan kejahatan manusia yang bertambah. Kejahatan menjadi semakin nyata dalam kehidupan manusia. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Allah yang menyesal telah menciptakan makhluk itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Menetapkan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Nah, anak-anak, jelaslah bahwa Allah melihat dunia semakin lama semakin berdosa. Dia tahu bahwa sekali lagi Dia harus menghukum manusia oleh sebab dosa mereka. Penghakimannya atas dunia ini dinyatakan lewat air bah. Segalanya yang nampak berakhir. Manusia yang diciptakan pada hari ke-6 akan dimusnahkan. Anak-anak, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Disinilah muncul seberkas cahaya pengharapan. Kasih karunia ilahi nyata dalam diri seorang yang benar, yang hidup, bergaul dengan Allah. Allah memutuskan untuk membuat suatu perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Suatu persetujuan kasih karunia yang juga akan menyertakan semua binatang, burung, dan binatang menjala. Maka Nuh, lambang kebenaran ini, menjadi alat yang dipilih sehingga melalui ia segala makhluk hidup terpelihara. Anak-anak, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah batra yang berukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Batra ini besar sekali, memiliki 3 dek, sebuah pintu masuk pada satu sisi dan sebuah jendela pada bagian atapnya. Yang terselamatkan dalam batra ini adalah Nuh dan keluarganya. 8 jiwa, 7 pasang dari masing-masing binatang halal dan 1 pasang dari masing-masing binatang haram. Anak-anak, dalam Alkitab, Nuh merupakan teladan seorang percaya, yaitu orang yang mendengar dan taat pada firman. Karena Nuh percaya bahwa apa yang Allah katakan pasti terjadi. Ia dan keluarganya selamat karena iman. Karena percaya pada firman Allah, sekalipun tidak melihat, ia percaya. Tepat seperti yang telah Allah katakan, air bah datang dan segala makhluk
kecuali yang terselamatkan dalam Batra. Semuanya mati. Kemudian sesudah 150 hari lamanya, air surut hingga Batra berhenti pada gunung Ararat. Anak-anak, Nuh mengirim keluar seekor gagak yang tak berapa lama kemudian kembali sebelum akhirnya tak kembali lagi. 7 hari kemudian ia melepaskan seekor burung dara. Ia kembali. Namun 7 hari sesudah itu, ketika dilepaskan kembali burung dara itu, kembali dengan membawa daun zaitun pada parungnya. Tanda dari pohon ini yang menandakan kehidupan. Nuh tahu bahwa bumi kembali hidup. Anak-anak, sekembalinya Nuh di dunia yang sudah bersih, ia memberikan persembahan berupa korban bakaran. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan memateraikannya dengan tanda pelangi. Sang pencipta dan penguasa alam berjanji untuk memegang janjinya yang adil. Sekalipun hati manusia masih jahat sejak kecil. Anak-anak, Allah berjanji untuk memelihara keberlangsungan ciptaannya dari musim ke musim, sehingga dalam derajat kehidupan ini Dia boleh mengerjakan rencana keselamatannya. Anak-anak, kisah tentang air bah, Batra, dan perjanjian dengan Nuh jelas mencerminkan baik keadilan Allah maupun belas kasihannya. Allah menghukum yang jahat dan menyatakan belas kasihannya pada orang yang takut dan menaatinya. Allah memperpanjang usia bumi supaya Dia boleh menggenapkan dan menerapkan keselamatan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Anak-anak, Allah itu adil. Itu sebabnya Dia harus menghukum orang yang berdosa. Namun Dia juga Allah yang adil dan berbelas kasihan yang menyelamatkan orang yang berjalan dalam jalannya. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang adil, Allah yang penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu kami diselamatkan. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan kami boleh mengerti untuk menegur kami, untuk lebih taat lagi di hadapan Tuhan. Berkati pembelajaran kami hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.